Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendra Ramadhani. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan tugas soal nomor 4. Itu tugas video untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Baik, langsung saja pada soal nomor 4 di sini. Soalnya kita disuruh untuk membuat program menghitung hasil pangkat dan deret suatu bilangan. Contohnya itu seperti pada soal nomor 4. Kita menginputkan 4 dan hasil outputnya dihitung dengan cara 1 ditambah 2 ditambah 3. Lalu pada deret yang terakhir itu kan bilangannya itu yaitu 4. Nah, deret yang terakhir ini kita akan jadikan pangkat. Itu hasilnya itu 6. 1 tambah 2 itu kan 3. 3 ditambah 3 yaitu 6. Dan 6 hasil dari 1 tambah 2 tambah 3. Nah, hasil yang deret yang terakhir 4 kita pangkatkan. Jadi jumlah 6 ini kita pangkat dengan 4. 6 pangkat 4 yang hasilnya itu bla bla bla. Nah, sama seperti contoh input yang kedua. Jika kita menginputkan 5. Nah, contoh itu sama, berarti kita jumlah deretnya itu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Dan deret yang terakhir itu, deret 5-nya kita jadikan dengan pangkat. Baik, langsung saja. Baik, langsung saja. Langkah awal, ketika kita mulai untuk ngoding di C++, kita akan masukkan untuk fungsi yang pertama. Di sini, fungsi yang pertama yaitu menggunakan fungsi include struct. Nah, jadi fungsi dari penggunaan si input string ini itu sebagai sebuah pengarah atau pemanggil si library ini atau perpustakaan agar kita bisa menginputkan si input dan menghasilkan si outputnya. Nah, contoh dari penggunaan input string itu misalnya inputnya itu berupa si in dan outputnya itu berupa si out. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan masukkan untuk proses menginclude si fungsi si met input si met kita tutup. Nah, penggunaan si fungsi yang kedua ini, si met ini kan sebuah proses perhitungan si matematika. Dasarnya dalam proses perhitungan matematika itu kan ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian dan pembagian. Namun jika kita sudah memasuki konteks yang lebih berat nih, jika kita sudah menghasilkan nilai akarnya, nilai pangkatnya, nah makanya di sini kita menggunakan fungsi si include si met. Namun jika kita hanya menggunakan proses perhitungan si basicnya, si dasar-dasarnya, jika kita hanya menggunakan si pertambahan dan pengurangan saja. Nah, jadi kita tidak perlu menggunakan fungsi si include si met. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan fungsi, di sini menggunakan fungsi using namespace std. Terus kita tutup. Nah, penggunaan dari fungsi using namespace std ini sebagai awalan agar kita setiap menginput si in dan si out, kita tidak perlu menuliskan std-nya di awalnya. Nah, di sini kita langsung menginputkan pada bagian yang awalnya, yaitu using namespace std. Lalu yang selanjutnya kita akan masuk ke program utamanya, yaitu si main. Nah, fungsi dari inmen ini itu suatu proses langkah-langkah yang akan kita hitung dalam mencari soal nomor 4 tadi. Misalnya kita kan tadi disuruh untuk mencari jumlah deret dan perpangkatannya kan. Nah, jumlah langkah-langkah rumus-rumus yang akan kita masukkan ini termasuk ke dalam si fungsi inmen. Nah, jangan lupa sebagai penanda bahwa si langkah-langkah tersebut itu termasuk ke fungsi inmen, kita pakai si kurung perawal. Jadi penanda bahwa seluruh proses yang akan kita lakukan termasuk ke program utama. Nah, selanjutnya setelah kita memasukkan fungsi inmennya, selanjutnya kita akan masukkan tipe datanya terlebih dahulu untuk menginput si deklarasi variabelnya. Di sini menggunakan tipe data integer. Dan untuk variabelnya, itu menggunakan variabel n. Lalu kita tutup. Nah, kenapa sih menggunakan integer? Nah, kan ketika kita mencari deret angka, misalnya kita menginputkan 6, kan kita hanya menjumlahkan deret angkanya saja kan, lalu kita pangkatkan. Nah, makanya di sini menggunakan tipe datanya itu integer saja, bukan float ataupun boolean ataupun tipe data yang lain. Terus yang kedua kita akan masukkan si hasil cetakan outputnya menggunakan si out. Kita akan masukkan untuk menginput dan membaca menyimpan si variabel n-nya. Kita input nih, kita input. Nah, setelah kita input, kita akan akhiri perintah cout-nya. Kita akan lanjut ke perintah simpan untuk variabel yang telah kita masukkan tadi, menggunakan fungsi in. In, kemudian kita simpan variabel n-nya, terus kita tutup. Nah, sedikit penjelasan untuk penggunaan dari fungsi titik koma ini. Nah, titik koma ini tuh gunanya tuh agar kita tuh sebagai pembeda suatu seluruh perintah-perintah. Kan perintah kita mengoutput, perintah kita menyimpan, itu kan perintahnya kan berbeda-beda. Makanya di sini kita sebagai tanda nih, bahwa untuk perintah si outputnya tuh selesai. Terus lanjut ke perintah selanjutnya, kita simpan si variabelnya. Nah, setelah sudah, kita akan masuk ke rumus
si jumlah deretnya. Kita akan masukkan tipe datanya terlebih dahulu untuk menginput variabel jumlah deretnya. Kita akan masukkan terlebih dahulu variabelnya jumlah deretnya, yang dimana deretnya itu kita mulai dari nol. Kenapa sih kita mulai dari nol? Nah, semisal kita contoh mengambil input IN-nya itu 3. Nah, kalau kita mau mulai dari 1, itu kan kita langsung membaca dari 2 kan, makanya di situ kita jumlah deretnya itu kita harus mulai dari nol. Jadi, ketika kita menginputkan 3, kita ditambah 0, ditambah 1, ditambah 2, dan 3-nya akan jadikan si pangkat. Terus kita tutup. Nah, selanjutnya setelah kita menginputkan si variabel untuk menentukan jumlah deretnya, kita akan masuk untuk proses si pernyataan perulangannya, yaitu menggunakan si for. Kita akan masukkan di dalam proses pernyataan perulangan, kita masukkan si tipe datanya. Di sini menggunakan tipe data si i, yang dimana kita asumsikan yang pertama variabelnya itu berupa variabel i. Dan variabel i-nya kita akan mulai dengan dari angka 1, terus kita tutup. Nah, ini kan untuk inisialisasi yang pertama kan. Nah, di dalam perulangan for itu ada 3 kondisi. Yang pertama itu ada ini inisialisasi, ada kondisi, dan yang terakhir itu ada perulangan. Dan untuk kondisinya itu kita akan membaca selama i proses perulangan itu belum lebih besar dari si variabel si n. Nah, jika si jumlah i-nya sudah lebih besar, perulangannya itu sudah melebihi dari jumlah si inputan n, maka program itu sudah tercukupi atau proses lanjut untuk menghitung hasil si output selanjutnya. Dan terus hasil perulangannya yaitu i plus plusnya itu berjumlah sebanyak 1 kali setiap 1 putaran. Terus jangan lupa kita gunakan tanda kurung lagi nih, tanda kurung kurawal. Kita akan masukkan untuk menentukan jumlah deretnya. Rumus dari jumlah deret. Rumus dari jumlah deret itu yaitu jumlah, kita masukkan terlebih dahulu variabelnya jumlah deret, yang dimana rumus jumlah deret itu jumlah deret ditambah dengan i. Lalu kita tutup. Nah, selanjutnya setelah kita memasukkan rumus jumlah deretnya nih, kita akan menghasilkan si deret yang terakhir. Kita akan jadikan berupa si pangkat. Rumusnya itu kita akan gunakan si long. Kita akan masukkan tipe data terlebih dahulu, karena setiap kita menginputkan suatu variabel, kita akan masukkan tipe datanya terlebih dahulu. Di sini menggunakan tipe data long, dan untuk variabelnya itu berupa hasil. Kenapa sih kita menggunakan tipe datanya itu long? Nah, tipe data long itu untuk hasil yang digitnya itu hasilnya itu sangat banyak. Semisal saya menginput hanya angka 5. Nah, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Lalu 5-nya itu kan kita jadikan pangkat kan. Nah, 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3 itu 6. 6 ditambah dengan 4 yaitu 10. Dan untuk pangkatnya itu sebanyak 5. Nah, jadi 10 pangkat 5. Nah, itu kan hasilnya digitnya itu kan bahkan sampai bisa beratus-ratus ribu atau berjuta-juta kan. Nah, makanya di sini menggunakan tipe datanya itu long, yaitu tipe data yang digitnya itu sangat banyak. Nah, selanjutnya setelah kita masukkan tipe datanya, kita akan masukkan hasil rumus perpangkatan untuk deret yang terakhir nih. Kita masukkan pangkatnya itu menggunakan si PAU. PAU itu artinya perpangkatan. Terus rumusnya itu jumlah deret sama dengan koma si n. Terus kita tutup. Nah, yang dimana hasilnya itu jumlah deret yang terakhir. Terus kita akan cetak untuk hasil si output ke layar komputernya. Kita akan si out. Untuk hasil outputnya, kita akan menamakan output. Output yang dimana kita setelah hasil outputnya, kita masukkan juga nih untuk variabel si jumlah deretnya. Setelah kita memasukkan dari rumus-rumus jumlah deretnya, kita masukkan kan ke wadah ini, kita simpan. Kemudian kita simpan juga untuk variabel n-nya. Terus sama dengan, dan kita simpan juga untuk hasilnya. Selanjutnya, angka yang terakhir, kita akan enlearn agar barisnya itu mengenter satu baris ke bawah. Nah, setelah sudah kita memasukkan proses-proses untuk menginput, mencari deret dan perpangkatannya, kita akan melihat hasilnya.
Ini, nah di sini saya akan menyebutkan untuk jumlah dari variabel n-nya misalnya 6. Kita enter. Nah, hasil outputnya yaitu 15 dan pangkatnya itu 16. Dan untuk hasil totalnya itu ada 11.390.625. Nah, sedikit penjelasan atau penguraian dari hasil penjelasan si outputnya nih. Kenapa sih bisa hasilnya itu sangat banyak, bahkan berjuta-juta. Nah, kita akan masukkan untuk jumlah deretnya. Kan kita akan menginput 6 kan? Nah, untuk variabel deret yang terakhir, 6 itu kan kita akan hasilkan atau kita akan input untuk menjadikan si pangkatnya. Jadi kita hanya menambahkan deretnya itu dari 1 sampai 5 aja. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan ditambah 5. Yang dimana hasilnya itu menghasilkan 15. Dan hasil dari 15 dari hasil deret angka 1 sampai 5 itu kan 15. Nah 15 ini kita pangkatkan nih dari hasil deret yang terakhir yaitu 6. 15 pangkat 6. Dan 15 pangkat 6 itu hasilnya 11.390.625. Nah, baik, cukup sekian penjelasan dari codingan C++ tugas soal nomor 2. Lanjut untuk penjelasan selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan pseudocode soal nomor 4. Pseudocode. Nah, melanjutkan untuk penjelasan pseudocode-nya. Nah, bentuk pseudocode mohon maaf, di sini sedikit terjadi kesalahan penulisan, yang dimana harusnya di sini itu var. Nah, langsung saja, yang pertama, pseudocode. Nah, jika di bagian pseudocode ini, kita mulainya itu mendeklarasikan variabelnya terlebih dahulu. Nah, namun jika kita di program C++-nya, kita akan mulai terlebih dahulu. Nah, kita akan menjelaskan pseudocode-nya nih. Kita akan mulai masukkan variabelnya. Dengan variabelnya, yaitu ada 3 variabel. Yang pertama itu ada n, jumlah deret, dan i. Dan tipe datanya itu integer, karena jumlah deretnya itu bersifat bilangan bulat, i-nya itu bilangan bulat, dan inputan n-nya itu juga bilangan bulat. Dan hasilnya itu, tipe datanya itu menggunakan tipe data long, karena hasilnya nanti bisa menghasilkan digit, bahkan digitnya itu sampai beratusan juta, bahkan bisa beribuan juga. Terus selanjutnya setelah kita mendeklarasikan variabelnya, kita akan mulai si programnya. Kita akan menyimpan si variabel n-nya menggunakan si read. Jika di program C++-nya itu berarti si in. Nah, terus jika kita sudah menyimpan si n-nya, read-nya kita akan masukkan untuk jumlah deretnya, yang dimana jumlah deretnya itu kita akan inisialisasi terlebih dahulu dimulai dari 0. Terus kita lanjut ke proses perulangannya untuk penjumlahan deretnya. Kita masukkan for, yang dimana i-nya itu kita masukkan dengan 1, sampai n-nya itu dikurang dengan 1. Terus maka kita akan lakukan nih untuk menentukan jumlah deretnya. Nah, jumlah deretnya kita masukkan. Nah, untuk rumus dari jumlah deretnya itu jumlah deret ditambah dengan i. Terus kemudian kita akhirin untuk si proses penutupan pernyataan for menggunakan fungsi n for. Nah, selanjutnya kita akan menghitung hasilnya nih, hasil jumlah deret dan perpangkatannya. Hasilnya itu kita akan masukkan fungsi itu jumlah deret, lalu kita pangkatkan untuk n yang terakhir. Terus selanjutnya kita akan print nih, kita akan cetak untuk hasilnya. Dan kita akhiri programnya menggunakan N. Lalu kita akhirin juga menggunakan titik di bagian N-nya. Nah selanjutnya, di sini penjelasan dari deskripsi programnya. Deskripsi programnya, langkah awalnya tuh kita akan mulai nih. Mulai itu artinya ya kita mulai jalannya si program itu. Terus langkah kedua, kita akan deklarasi variabelnya. Kita tuh kayak menyiapkan si wadahnya nih, untuk menyiapkan variabel N-nya, I-nya, jumlah deretnya. Dan tipe datanya tuh pakai tipe data integer. Dan untuk tipe data variabel hasil itu, tipe datanya itu long atau double, untuk menampung angka yang bersifat besar. Terus angka ketiga, kita akan menginput datanya, itu membaca nilai batas deret dan pangkat si n. Kemudian, untuk angka yang keempat, kita akan melakukan si proses perhitungan perulangan deret, itu melakukan perulangan dari 1 hingga n-nya itu dikurang dengan 1 untuk menjumlahkan angka-angka tersebut ke dalam variabel si jumlah deret. Terus angka kelima, kita akan melakukan perhitungan pangkatnya. Nah, rumus dari perhitungan pangkat ini hasil akhir dengan cara jumlah deret dipangkatkan dengan si n. Nah, kemudian si outputnya nih menampilkan hasil perhitungan pangkat dari total deret tersebut ke layar atau menghasilkan si outputnya setelah kita meranya. Terus angka yang terakhir ya selesai, program itu sudah berakhir. Kemudian untuk penjelasan per baris programnya, di mana pada baris pertama itu input construm untuk memanggil si library pustakaan agar kita bisa melakukan input si in dan output si out. Baris kedua input si math, yaitu
Fungsi perhitungan matematika, karena kita menggunakan fungsi yang fungsinya itu lumayan kompleks atau susah, itu perhitungan perpangkatan. Nah, tadi kan ada perpangkatan kan, maka kita menggunakan fungsi input simet. Terus, baris ketiga, kita akan gunakan fungsi using and special std. Itu agar kita tidak perlu meneruskan std terus-menerus selama kita menginput si in dan si out. Terus, pada baris keempat, iman, yaitu program utama. Nah, di dalam inmen ini kita akan masukkan kurung kurawal, yang dimana titik awal semua perintah di dalam kurawal ini akan dimulai dan akan dijalankan. Terus baris kelima, kita masukkan variabelnya dan tipe datanya, yaitu dimana menyiapkan variabel n untuk menyiapkan angka yang akan si user itu masukkan nanti. Yang baris ke-6, kita akan mencetak si inputnya nih. Kita akan cetak ke hasil layarnya, yaitu berupa input, dan kita simpan juga untuk variabel n-nya, menggunakan si in. Terus kemudian, baris ke-7, kita akan inisialisasi jumlah deretnya itu dari 0, dan tipe datanya itu menggunakan tipe data integer. Baris ke-8, kita akan proses perhitungan perulangannya nih, for i-nya itu dimulai dari 1, kondisinya selama i-nya itu kurang dari n, dan i++ bertambah sebanyak setiap 1 kali putaran. Terus baris ke-9, jumlah deret. Jadi setiap perulangan ini nilai i-nya itu ditambahkan ke dalam jumlah deret tersebut. Terus baris ke-10, penutup dari si perintah perulangan for yang di atas tadi. Baris ke-11, kita akan menginputkan variabel baru, yaitu variabel hasil. Tipe datanya itu yaitu long, yang dimana kita akan masukkan untuk proses penjumlahan deretnya nih. Penjumlahan deretnya terus kita pangkatkan. Kemudian untuk baris yang ke-12, kita akan mencetak hasil outputnya, hasil dari jumlah deret, dan setelah hasil jumlah deretnya kita pangkatkan juga. Kita akan menghasilkan si outputnya. Terus baris yang terakhir, si kurung kurawal, kita akan menutup fungsi dari si inmen tadi, dan programnya itu telah selesai. Nah, selanjutnya untuk penjelasan flowchart programnya. Yang awal seperti biasa, kita akan memasukkan si bentuk ovalnya. Yang dimana bentuk oval ini fungsinya untuk memulai dan mengakhiri si program. Terus kemudian kita pakai bentuk simbol jajar genjang. Kita akan input nih si variabel n-nya. Terus ada lagi nih, kita tadi kan sudah inisialisasi pertama kan, yang dimana jumlah deretnya itu dimulai dari 0, yang bentuknya itu heksagonal segi 6. Terus ada lagi i-nya juga, tadi kita masukkan dimulai dari 1, bentuknya simbolnya itu heksagonal juga. Terus kita akan mencari jumlah si deretnya nih, yang dimana i-nya itu harus lebih kurang dari si n. Nah, jika benar, jika true, kita akan proses menjumlah deretnya. Jumlah deret itu dibagi dengan i, dan kita bagi juga i-nya itu selama i++ sebanyak 1 bertambah 1 setiap 1 kali perulangan. Nah, jika salah, kita akan menghasilkan hasil perpangkatan. Namun jika hasil true-nya ini sudah tercukupi nih, kita akan menarik untuk hasil mencari pangkatnya juga nih. Jadi hasilnya itu jumlah deretnya kita pangkatkan. Terus untuk yang terakhir kita akan cetak ke hasil outputnya, yaitu hasilnya itu berapa. Terus kita akan tutup nih menggunakan simbol oval lagi, yaitu n. Jadi program itu terakhir. Sedikit penjelasan lagi untuk simbol decision ini. Proses percabangan yang dimana simbol percabangan itu memiliki nilai benar dan salah. Makanya di sini ada teks T, true, dan false. Nah, untuk penjelasan hasil running programnya, sama seperti tadi, input n, kita masukkan n-nya itu 6, rumusnya itu, deret angkanya itu hanya sampai 5 kan? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 5, hasilnya itu 15. Terus 15 ini kita simpan ke jumlah deretnya. Dan untuk hasil yang terakhir, pangkatnya itu si n. Kita masukkan 15 pangkat 6. Yang dimana hasilnya itu menghasilkan 11.390.625. Nah, ini untuk hasil akhirnya. Terus hasil outputnya yang akan kita cetak nih. Tampilan di layar outputnya yaitu 15 pangkat 6. Hasilnya yang ini, 11.390.625. Nah, baik. Cukup sekian dari saya penjelasan tugas soal nomor 4 dari saya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.